Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang tidak pernah lelah mendampingi adik-adik di sekolah saat ini. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan tak lupa juga kami menyapa buat adik-adik andalan kebanggaan Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pagi menjelang siang hari ini? Masih semangat untuk belajar? Oke, jadi harus semangat ya. Seperti perkataan kakak kemarin, manifesting kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. So, you have to be excited about today, karena hari ini kita akan belajar materi UTBK, tentu saja lewat program andalan kita, the one and only Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Oke, baik adik-adik. Senang sekali kembali berjumpa bersama dengan Kak Andrean. Tentu saja selama 45 menit ke depan, kita akan belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK, and especially atau secara khusus kita akan belajar untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Dan tak lupa selalu kakak ingatkan pada saat ujian UTBK, untuk materi pengetahuan pemahaman umum, adik-adik akan mengerjakan soal sebanyak 20 soal, dan itu adik-adik akan kerjakan selama 20 menit. Berarti logikanya dalam hal ini adik-adik akan kerjakan soal itu dalam sepersekian detik, atau dalam hal ini tidak cukup satu soal 1 menit. Jadi sangat diperlukan untuk adik-adik bisa berlatih dalam mengerjakan soal. Oke, gimana adik-adik sudah siap untuk belajar soal mengenai PPU hari ini? Oke, jadi langsung saja ya, kita perhatikan soal nomor pertama. Nah, jadi adik-adik bisa perhatikan di slide. Jadi di sini kalau kita perhatikan soalnya dikatakan kata yang tepat untuk melengkapi analogi tersebut. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah di kata analogi. Nah, analogi itu apa, Kak? Nah, jadi mungkin ada adik-adik yang sudah tahu kalau misalnya analogi itu seperti apa. Jadi sekedar informasi buat adik-adik, kalau misalnya kita berbicara mengenai analogi, itu erat kaitannya dengan persamaan atau perbandingan dua hal. Oke, jadi persamaan atau perbandingan dua hal. Dan kalau kita perhatikan model soal yang pertama, di sini ada di bagian awal dua kata yang harus kita kaitkan. Kira-kira dia itu hubungannya seperti apa? Jadi kata yang pertama adik-adik bisa lihat dengan jelas, di situ ada kata belajar, dan di kata keduanya ada kata pintar. Nah, jadi untuk menjawab analogi selanjutnya, kita perlu hubungkan dulu belajar dan pintar itu hubungannya apa. Nah, sekarang coba adik-adik memikirkan kira-kira untuk hubungan belajar dan pintar itu seperti apa kalian kaitkan. Nah, jadi jelas ya, kalau kita belajar maka kita akan pintar. Berarti kalau misalnya kita mau terapkan di kata kedua, yaitu makan, berarti kalau kita makan, maka kita akan apa? Nah, jelas ya, maka kita akan kenyang. Nah, jadi itu saja untuk pengerjaan soal nomor pertama, karena kalau misalnya analogi itu lebih mainnya ke logika. Jadi dalam hal ini adik-adik harus pintar-pintar untuk bagaimana cara menghubungkan dua kata tersebut sehingga adik-adik bisa mengerjakan soal seperti yang kita kerjakan saat ini. Jadi ingat, kita kaitkan dua kata apa hubungannya untuk menjawab analogi yang lain. Nah, jadi kan belajar akan membuat kita pintar. Otomatis untuk kata makan itu akan membuat kita kenyang. Berarti untuk nomor 1 jelas ya, kakak rasa jawabannya bagian bravo yaitu kenyang. Nah, jadi ini untuk soal nomor pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, coba adik-adik perhatikan soal nomor 2. Seperti yang kakak jelaskan, adik-adik di soal, dia katakan pola kalimat di atas adalah.
Berarti dalam hal ini adik-adik harus tahu fungsi dari pola kalimat itu kapan digunakan di dalam kalimat. Nah, jadi kalau misalnya berkaitan dengan materi pola kalimat, adik-adik harus mempelajari dengan lebih serius. Kenapa? Sama kayak di PBM untuk konjungsi yang benefitnya luar biasa. Begitupun juga kalau misalnya adik-adik sudah memahami tentang gimana sih untuk penempatan pola kalimat yang baik dan benar, itu adik-adik akan bisa mengerjakan beberapa soal, bahkan 5-6 model soal kalian bisa kerjakan. Contoh, menentukan pola kalimat yang sama, kalimat inti kalimat, kalimat luas, kalimat efektif, kalimat tidak efektif. Ini adalah contoh-contoh benefit yang adik-adik bisa kerjakan dengan secepat mungkin kalau adik-adik bisa menguasai komponen dari pola kalimat tersebut. Nah, jadi kakak mau tanya nih, kalau misalnya untuk pola kalimat totalnya ada berapa? Nah, jadi kan kalau misalnya untuk pola kalimat, apalagi adik-adik sudah belajar di pertemuan sebelumnya tentang pola kalimat ya, beberapa soal. Jadi kalau pola kalimat itu kan biasanya disingkat SPOK ya. Jadi S-nya itu adalah subjek, P-nya itu adalah predikat, O-nya itu adalah objek, dan K-nya itu adalah keterangan. Sebagai orang awam, pola kalimat mereka taunya cuma ada 4, tapi adik-adik tidak boleh lupa kalau ternyata pola kalimat itu masih ada satu lagi, dan satu lagi itu adalah pelengkap. Jadi totalnya pola kalimat itu ada 5. Nah, kakak sebelum jelaskan tipsnya, kakak mau menanyakan dulu, memastikan buat adik-adik untuk subjek dan predikat itu fungsinya apa. Nah, ada yang masih ingat nggak? Subjek itu biasanya berupa apa di dalam kalimat? Nah, jadi adik-adik kalau misalnya subjek itu kan kebanyakan biasanya dia dimulai dari orang ya. Jadi orang atau benda. Tapi perlu kakak tegaskan kalau misalnya subjek juga itu bisa hal yang dibahas. Jadi dalam hal ini bisa juga kata kerja. Contoh, membakar sampah adalah salah satu kewajiban. Membakar sampah adalah salah satu kewajiban. Jadi dalam hal ini bisa saya sebagai orang awam, kita anggapnya, oh di kalimat ini dimulai dari predikat Kak. Karena kan kata membakar itu kata kerja. Nah jadi, tapi di dalam realitanya, di kalimat yang tadi kakak ucapkan, itu dimulai dari subjek. Karena yang dibahas adalah membakar sampah. Dan yang kedua ada pola kalimat predikat yang dimana adik-adik sudah tahu ya kalau predikat itu selalu menjelaskan subjek. Jadi dimana ada subjek pasti ada predikat. Jadi itulah fungsinya predikat, apa yang dikatakan yang dilakukan oleh si subjek itu selalu diterangkan oleh predikat. Oke, sekarang kakak mau jelaskan dulu ada beberapa catatan atau note yang adik-adik perlu perhatikan kalau misalnya berkaitan dengan pola kalimat. Sebelumnya kan kita sudah belajar untuk kata kerja aktif ya, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Jadi ini untuk catatan pertama yang akan kakak berikan, kalau misalnya predikatnya itu dia menggunakan kata kerja aktif. Jadi kalimat aktif. Oke, adik-adik ada yang masih ingat kalau misalnya untuk kata kerja itu ditandai dengan imbuhan apa kalau yang aktif? Nah, jadi kan langsung saja ya, kalau misalnya untuk kalimat aktif, itu ditandai imbuhan awalan me, berarti include atau termasuk imbuhan awalan me akhiran i, atau awalan me akhiran kan. And last ada juga imbuhan ber. Nah, aktif artinya lagi sedang melakukan kegiatan. Contoh simpel, saya bermain. Oh, berarti itu sedang melakukan kegiatan. Berarti dalam hal ini, dia itu aktif. Nah, adik-adik, kalau kasusnya di kalimat itu dia menggunakan predikat di salah satu imbuhan yang kakak berikan, entah itu imbuhan me atau ber, tips dari kakak pakai butuh kata selanjutnya atau tidak. Just information kalau misalnya untuk predikat, ada yang namanya predikat transitif, ada yang namanya predikat intransitif. Oke, nah tapi kalau misalnya untuk transitif, dia itu setelah predikatnya harus ada kata selanjutnya. Jadi dalam hal ini dia itu butuh kata. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada kata setelah predikatnya, maka di kalimat itu tidak jelas artinya. Nah, nanti kakak berikan contohnya biar lebih jelas. Nah, berbanding terbalik untuk intransitif. Jadi kalau intransitif itu meskipun setelah predikatnya itu
tidak ada kata selanjutnya, kalimat itu tetap jelas artinya, tetap jelas maknanya. Jadi kalau intransitif tidak butuh kata. Nah, jadi tidak butuh kata selanjutnya setelah predikat. Nah, karena kalimatnya sudah jelas, entah dia butuh kata atau tidak pun maknanya tetap jelas. Jadi adik-adik, kalau misalnya kalimat aktif yang dimana predikatnya itu transitif atau butuh kata selanjutnya, tanpa buang-buang waktu langsung otomatis setelah predikatnya itu dia adalah objek. Oke, dia adalah objek. Sementara kalau misalnya intransitif yang notabene dia itu tidak butuh kata selanjutnya, kalimatnya sudah jelas, maka dia itu untuk pola selanjutnya bukan objek, tapi bisa dua kemungkinan, jadi bisa pelengkap atau maybe mungkin bisa keterangan. Nah, jadi kan timbul pertanyaan, Kak, gimana saya bisa tentukan kalau misalnya predikat itu kebetulan intransitif? Kapan dia pelengkap, kapan dia keterangan? Jadi adik-adik ingat saja deh kalau misalnya predikatnya itu dia intransitif dan setelah predikatnya itu ada konjungsi, oke, konjungsi atau dia masuk juga preposisi. Oke, bagi adik-adik yang melupakan atau mungkin sudah tidak tahu apa itu preposisi, jadi preposisi itu adalah kata depan. Jadi contohnya di, dari, dalam, terhadap, dan seterusnya. Kalau konjungsi kan adik-adik sudah sangat familiar ya, karena konjungsi itu adalah kata hubung yang notabene kita pelajari kemarin di materi PBM. Oke, jadi kalau misalnya setelah predikatnya itu ada konjungsi atau preposisi, maka untuk pola setelah predikatnya itu adalah keterangan. Nah, seperti yang kakak tuliskan. Karena ingat, pola kalimat keterangan itu ditandai adanya konjungsi atau preposisi. Tapi perlu kakak tekankan, kecuali dan serta sama maupun. Karena nanti kalau berkaitan dengan teori, dia itu masuknya di penambahan informasi. Jadi dia mengikuti pola selanjutnya. Untuk simpelnya ingat saja pengecualian kalau di kalimat itu ada dan serta maupun itu tidak menandakan keterangan. Oke? Nah, selanjutnya berarti kalau misalnya setelah predikatnya itu tidak ada konjungsi atau preposisi, maka pola selanjutnya itu dia adalah pelengkap. Jadi kayak gitu ya. Nah, biar adik-adik lebih paham, kakak berikan contoh. Misalnya predikatnya itu di kata memberikan. Saya memberikan. Saya itu kan adalah subjek ya karena dia pelaku. Sementara memberikan itu adalah predikat karena menjelaskan subjek. Jadi kakak mau tanya nih, memberikan itu kan aktif karena dia pakai imbuhan awalan mengakhirankan. Tapi kakak mau tanya, memberikan itu butuh kata selanjutnya atau tidak? Saya memberikan. Otomatis butuh ya, biar jelas kalimatnya. Karena dia butuh, berarti kan dia jatuhnya transitif. Dan kalau transitif, maka setelah kata memberikan, tanpa buang-buang waktu, pola selanjutnya adalah objek. Oke? Tapi kalau intransitif, jadi contohnya menangis. Predikatnya kata menangis. Menangis itu harus ada kata selanjutnya atau tidak? Saya menangis, jelas atau tidak? Nah, jelas ya. Nah, karena dia jelas, berarti include-nya atau dia masuknya ke intransitif, tidak butuh kata selanjutnya. Berarti setelah menangis, itu bisa pelengkap atau keterangan. Dan kata kuncinya lihat setelah menangis, kalau dia ada konjungsi atau preposisi, berarti setelah menangis itu pola kalimatnya adalah keterangan. Tapi kalau setelah menangis itu tidak ada konjungsi atau preposisi, berarti selanjutnya itu adalah pelengkap. Jadi simple. Kalimat aktif dan ber pakai tips transitif, intransitif. Transitif selanjutnya objek, intransitif pelengkap atau keterangan. Selanjutnya, oke? Nah, terus Kak, gimana kalau misalnya dia itu kalimat pasif? Oke, jadi kalau untuk kalimat pasif, adik-adik tidak boleh pakai tips yang tadi kakak sudah berikan. Karena kalau kalimat pasif itu dia ada beberapa yang harus diperhatikan. Dan kalau adik-adik masih ingat, kita bahas materi PBM tentang jenis kata. Kalimat pasif itu ditandai dengan imbuhan apa saja? Oke, imbuhan di, ter, dan imbuhan awalan keakhiran an. Jadi adik-adik fokus lihat dulu.
kalau misalnya di kalimat itu predikatnya dia menggunakan salah satu imbuhan yang kakak tuliskan, baik di, ter, atau imbuhan awalan ke akhiran an, berarti dia pasif, maka langsung tentukan pola selanjutnya itu dia bisa pelengkap atau keterangan. Langsung tentukan, tidak pakai butuh kata selanjutnya atau tidak. Karena kalau kalimat pasif itu otomatis tidak ada objeknya. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dia pasif, langsung tentukan pola selanjutnya pelengkap atau keterangan. Dan tadi kakak sudah jelaskan, dia akan keterangan kalau misalnya ditandai adanya apa? Konjungsi atau preposisi. Nah, jadi itu, kalau misalnya tidak ada konjungsi setelah predikatnya, berarti dia itu adalah pelengkap. Contoh kecil, saya kemasukan air. Saya kemasukan air. Saya itu subjek, predikatnya kata apa? Kemasukan. Kemasukan itu pakai imbuhan apa? Imbuhan awalan ke akhiran an. Kalau ke dan an itu tadi dia masuknya aktif atau pasif? Jatuhnya pasif ya. Nah, berarti setelah kemasukan di kata air itu bisa pelengkap atau keterangan. Karena kalau pasif langsung tentukan dia pelengkap atau keterangan. Nah, jadi kakak mau tanya, saya kemasukan air. Setelah kemasukan itu ada konjungsi atau preposisi atau tidak ada? Nah, tidak ada ya, berarti air itu adalah pelengkap. Berbeda kalau misalnya contoh kalimatnya saya dilahirkan di rumah sakit. Saya dilahirkan di rumah sakit. Saya subjek, dilahirkan predikat. Nah, dilahirkan itu kan dia pasif ya adik-adik karena pakai imbuhan di. Nah, tadi ingat kalau pasif langsung tentukan tanpa buang-buang waktu, selanjutnya bisa pelengkap atau keterangan. Saya dilahirkan di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan ditandai setelah kata dilahirkan itu kan ada di preposisi. Berarti di rumah sakit itu bukan pelengkap tapi keterangan. Nah, jadi kayak gitu ya untuk yang kalimat pasif. Dan ada komponen lagi yang adik-adik harus ingat. Jadi ingat saja kalau misalnya di kalimat itu dia predikatnya menggunakan kata adalah. Oke, merupakan. Dan terakhir pakai kata menjadi. Oke. Tanpa buang-buang waktu, maka setelah predikat ini pola kalimatnya itu adalah pelengkap. Jadi itu sudah paten ya adik-adik. Jadi kalau misalnya untuk predikat, dia itu kalau misalnya dia menggunakan kata adalah merupakan menjadi, maka otomatis pola selanjutnya itu adalah pelengkap. Karena jangan sampai adik-adik mengatakan, oh, menjadi itu dia aktif. Kalau aktif, menjadi itu butuh kata selanjutnya. Karena butuh kata selanjutnya berarti masuknya dia transitif. Berarti setelah menjadi itu adalah objek. Nah, jadi bisa jadi adik-adik seperti itu. Nah, ini ada pengecualian adik-adik harus ingat dan ini sudah paten aturannya. Kalau di kalimat itu predikatnya kata adalah merupakan menjadi, maka pola selanjutnya adalah pelengkap. Jadi itu sudah wajib ya adik-adik. Kenapa bisa seperti itu? Kakak jelaskan saja sesimpel mungkin supaya adik-adik paham. Karena kalau misalnya adalah merupakan menjadi, dia itu masuknya ke verba relasional. Verba relasional itu apa Kak? Jadi verba relasional itu adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Jadi otomatis kalau predikatnya adalah merupakan menjadi, selanjutnya itu adalah pelengkap. Jadi ingat saja kata kuncinya, adalah merupakan menjadi, selanjutnya pelengkap. Dan ada satu lagi yang adik-adik harus perhatikan. Kalau misalnya di kalimat itu ada bagian kalimat sebelum dan setelah koma. Terus sebelum koma itu diawali konjungsi atau preposisi atau kata yang menunjukkan keterangan kayak menurut dan seterusnya. Maka sebelum koma itu semuanya adalah keterangan. Oke, jadi fokus di awal kalimatnya. Kalau model kalimatnya ada yang sebelum dan setelah koma. Jadi yang sebelum koma kalau diawali konjungsi atau preposisi, maka otomatis sebelum koma itu semuanya adalah keterangan. Barulah setelah koma,
Adik-adik tentukan dia dimulai dari subjek atau predikat. Oh ya, adik-adik, kalau pola kalimat itu luas ya. Jadi kalau misalnya di kalimat itu ada 3 pola kalimat yang bisa di awal. Jadi cuma 3. Subjek, predikat, sama keterangan. Jadi otomatis objek sama pelengkap itu tidak mungkin ada di awal kalimat. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi ingat saja untuk komponen yang kakak tuliskan ada 4 ini supaya adik-adik bisa lebih memudahkan dalam mengerjakan soal. Oke, sekarang kita perhatikan untuk kalimat yang ada di soal. Dia meminta dalam sebuah penelitian, orang yang kurang tidur tidak dapat mengalami gangguan kesehatan. Dalam sebuah penelitian, orang yang kurang tidur dapat mengalami gangguan kesehatan. Jadi kalau adik-adik lihat model kalimatnya, ini sesuai dengan note yang kakak tuliskan di bagian keempat. Karena ada bagian kalimat yang sebelum koma dan ada bagian kalimat yang setelah koma. Oke. Nah, sekarang adik-adik cek dulu. Di sebelum koma itu dia dimulai dari konjungsi atau preposisi atau tidak. Nah, di sini ada kata dalam. Nah, jadi sekedar informasi buat adik-adik, dalam itu masuk ke preposisi, kata depan. Jadi contoh lain juga di, dari, ke, terhadap, pada, itu semua adalah kata-kata preposisi. Jadi nanti tambahkan saja referensinya untuk pengetahuan adik-adik tentang preposisi. Jadi seperti yang kakak jelaskan tadi, karena model kalimatnya sebelum koma ini dia diawali oleh kata preposisi atau konjungsi, maka sebelum koma ini semuanya adalah keterangan. Oke, jadi keterangan. Nah, kemudian kita lihat setelah komanya, berarti cuma 2 opsi. Bisa dimulai dari subjek atau bisa dimulai dari predikat. Oke, sekarang kakak mau tanya, di setelah koma itu dimulai dari subjek atau predikat? Nah, dimulai dari subjek ya, karena kan jelas orang itu pelaku. Dan adik-adik harus ingat selalu kalau misalnya dalam konjungsi itu ada banyak menyatakan hubungan, dan salah satunya itu adalah konjungsi hubungan yang. Jadi kalau misalnya yang, kalau adik-adik masih ingat materi PBM sebelumnya, yang itu adalah hubungan perluasan. Jadi dia itu meluaskan kata sebelumnya. Karena dia meluaskan kata sebelumnya, berarti setelah yang itu masih pola kalimat di kata sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan kalau yang di dekatnya subjek, maka setelah yang itu masih subjek. Kalau yang itu di dekatnya predikat, maka setelah yang itu masih predikat. Dan adik-adik kalau misalnya mau tahu sampai di mana perluasannya, sampai di mana subjeknya, biasanya di antara subjek dan predikat itu ada jedanya sedikit. Jadi akan lebih memudahkan adik-adik kalau misalnya bilang saja kayak gini. Kalau di kalimat itu diawali oleh subjek, bilang saja hal apa yang dibahas. Yang dibahas adalah orang yang kurang tidur. Nah, orang yang kurang tidur. Nah, di sini kan ada jeda sedikit ya. Orang yang kurang tidur dapat mengalami. Otomatis dapat mengalami itu adalah, oke, ini adalah subjek ya. Berarti dapat mengalami itu adalah predikat. Oke, sekarang kita fokus dulu di kata mengalami. Mengalami itu dia pakai imbuhan apa? Me. Tadi kalau me berarti dia aktif. Sekarang kakak mau tanya, mengalami itu harus ada kata selanjutnya atau tidak? Nah, jadi dia harus ada kata selanjutnya ya. Kak, berarti dia itu predikatnya transitif. Kalau dia jatuhnya predikat transitif, berarti kan setelah mengalami itu otomatis sudah objek. Dan kalau kita lihat di antara gangguan kesehatan ini tidak ada lagi konjungsi atau preposisi, berarti tidak ada keterangan di akhirnya. Berarti ini adalah objek. Nah, jadi oh iya, sekedar informasi buat adik-adik kalau misalnya di dalam satu kalimat sekaligus, cuman pola kalimat keterangan saja yang bisa 2 dalam satu kalimat. Jadi subjek, predikat, objek pelengkap cuma 1 saja di kalimat kecuali keterangan. Nah, jadi pola kalimat yang bisa kita simpulkan untuk soal nomor 2, dia itu adalah keterangan, subjek, predikat,
objek. Coba adik-adik lihat dari opsi A sampai error, adakah yang sesuai dengan yang kita bahas? Oke, ada ya. Itu di opsi. Oke, jadi ada di opsi Charlie. KSPO. Nah, jadi buat adik-adik, jadi buat adik-adik yang mau foto atau mau screenshot materi pola kalimat ini, karena sepenting itu adik-adik harus ingat, karena seperti yang kakak bilang, benefitnya luar biasa kalau adik-adik tahu pola kalimat karena bisa mengerjakan 5-6 model soal yang berbeda. Oke, sudah? Oke, nah jadi aman ya untuk soal nomor 2, keterangan subjek, predikat, objek. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor ketiga. Oke, soal nomor 3. Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau di bahasa Indonesia, baik di subtes apapun itu, untuk bahasa Indonesia UTBK, fokus dulu di soal supaya bisa menghemat waktu, jadi kita next ke slide berikutnya. Jadi untuk yang soal nomor 3, di sini pertanyaannya dia meminta kalimat luas. Kalimat luas dari kalimat dasar nomor 1. Nah, kalimat luas dari kalimat dasar nomor 1. Jadi sekedar informasi adik-adik, kalau adik-adik sudah pernah mengerjakan soal kalimat inti, jadi itu adalah nama lain dari kalimat dasar. Nah, kalimat inti. Oke, jadi kalau misalnya kan kalimat inti, dia itu adalah polanya kita tentukan subjek, subjek dan predikat. Kita ambil yang inti di masing-masing polanya. Nah, biar adik-adik lebih paham, kakak berikan contoh simpel saja. Misalnya di dalam soal kalimat dasarnya ya. Misalnya kalimat dasarnya itu selat menjadi ancaman. Jadi ini adalah kata dasarnya. Dan kita diminta untuk menentukan kalimat luasnya. For your information, kalau misalnya untuk kalimat luas, itu artinya kata-kata itu diberikan kata-kata baru tapi tanpa mengubah pola kalimat di kalimat intinya. Jadi misalnya di kalimat inti itu katanya dia subjek. Jadi kalau kita berikan kata-kata baru, maka di kalimat itu dia tetap subjek. Jadi tidak boleh berubah jadi pelengkap dan seterusnya. Nah, jadi misalnya kita mau disuruh mencari kalimat luasnya ya. Jadi kalau kita cek, berarti kita tentukan dulu pola kalimatnya. Selat itu adalah subjek karena hal yang dibahas adalah selat. Predikatnya menjadi. Dan seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau predikatnya menjadi otomatis sekolah selanjutnya pelengkap. Nah, jadi simpelnya adik-adik harus mengetahui kalau misalnya di kalimat luasnya pastikan selat itu tetap subjek, menjadi itu tetap predikat, dan ancaman itu tetap pelengkap. Jadi tidak boleh menjadi itu tiba-tiba berubah jadi subjek, atau mungkin adik-adik ancaman itu tiba-tiba berubah jadi subjek. Itu tidak boleh ya adik-adik kalau misalnya di kalimat luas yang benar. Oke, sebagai contoh. Contoh pertama misalnya kakak tuliskan kalimatnya karena karena selat menjadi ancaman, saya harus berhati-hati. Nah, saya harus berhati-hati. Nah, berarti kan kita lihat dulu, pastikan apakah subjeknya itu masih selat atau tidak. Nah, sekarang adik-adik coba cek. Untuk model kalimatnya, dia itu ada yang sebelum dan setelah koma, dan coba lihat sebelum komanya, dia diawali konjungsi atau preposisi atau tidak. Nah, ini kan kebetulan ada karena itu masuk konjungsi, otomatis sebelum koma itu adalah keterangan. Apakah ini bisa kita katakan kalimat luas yang benar? Jawabannya tidak.
Kenapa? Karena lihat selat, jadi kalimatnya itu sudah diberikan kata-kata baru, tapi si selat ini dia sudah berubah pola kalimat jadi keterangan. Sementara tadi di kalimat dasar, selat itu posisinya subjek. Terus kalau kita lihat kata menjadi juga sudah berubah jadi keterangan, padahal menjadi itu dia harusnya predikat. Nah, jadi otomatis untuk kalimat luas yang kita tuliskan ini salah berarti ya. Nah, berarti gimana Kak kira-kira untuk kalimat luas yang benar dari kalimat dasar selat menjadi ancaman? Oke, sekarang Kakak tuliskan dulu untuk contoh yang kedua. Misalnya kalimat luasnya itu adalah selat Sunda. Ini selat Sunda telah menjadi telah menjadi ancaman yang serius. Yang serius. Kalau adik-adik perhatikan ini kan kalimatnya sudah diberikan kata-kata baru ya. Nah, kita mau lihat dulu dia itu tetap subjek kah untuk kata selatnya dan seterusnya atau tidak. Nah, selat Sunda telah menjadi ancaman yang serius. Kalau kita perhatikan, otomatis ini dimulai dari subjek ya, karena hal yang dibahas adalah selat Sunda. Berarti ini subjek. Dan kalau kita lihat selatnya tetap subjek, berarti bisa jadi jawabannya benar. Nah, terus kalau kita lihat berarti setelah subjek yang menjelaskan subjek adalah predikat, predikatnya adalah telah menjadi. Telah menjadi, kata menjadinya tetap predikat. Masih sesuai. Terus otomatis ingat kalau predikatnya dia menjadi, berarti selanjutnya adalah pelengkap. Ancamannya apakah masih pelengkap? Jawabannya iya. Dan kenapa ancamannya sampai yang serius? Karena ada perluasan yang meluaskan kata sebelumnya, yang dimana kata sebelumnya itu pola kalimatnya pelengkap. Berarti sampai serius itu adalah pelengkap juga, sama. Nah, jadi ini berarti bisa kita katakan dia adalah kalimat luas yang benarnya. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya untuk kalimat luas, kita cari kata yang posisinya di kalimat dasar sesuai dengan yang di kalimat luasnya. Nah sekarang kita coba kerjakan yang soal nomor 4 ini. Nah, kalimat luas dari kalimat dasar nomor 1. Nah, sekarang kita lihat dulu kalimat nomor 1. Di situ dikatakan kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Nah sekarang kakak mau tanya, kira-kira di kalimat 1 itu dimulai dari keterangan, subjek, atau predikat? Nah, tadi tipsnya kakak apa? Kalau mau pastikan kalimat itu dimulai dari subjek, bilang hal yang dibahas. Kalau jawabannya ada di awal kalimat, berarti itu dimulai dari subjek. Hal apa yang dibahas? Yang dibahas adalah kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman. Nah, mungkin ada adik-adik yang berkata, Kak, kenapa subjeknya itu dari kebudayaan sampai zaman? Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau misalnya mau tahu sampai di mana predikat, sampai di mana subjeknya, biasanya di antara subjek dan predikat itu ada jedanya. Dan kalau kita katakan hal apa yang dibahas itu adalah kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Nah, berarti dalam hal ini ada jeda ya. Nah, kenapa ini dari kan preposisi Kak? Berarti kan keterangan. Sekedar informasi ada dari dan ke. Kalau dari dan ke itu dia di dekatnya subjek, maka itu masih menjelaskan subjek juga. Nah, jadi bahasa lainnya kayak dia meluaskan, kayak konjungsi yang. Nah, jadi otomatis makanya bilang saja hal apa yang dibahas. Nah, yang dibahas adalah kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman. Nah, kemudian predikatnya apa? Predikatnya adalah mengalami. Nah, sekarang kita mau tentukan dulu subjeknya itu untuk yang inti di kata yang mana? Kebudayaan kah, Indonesia kah, dan seterusnya. Nah, ini karena kan dari itu preposisi, berarti ini sudah otomatis bukan inti. Berarti kita cari yang inti di kata kebudayaan dan Indonesia. Sekarang kakak mau tanya, yang mana yang dibahas? Kebudayaan atau Indonesia? Nah, yang inti itu adalah
kebudayaan. Dan dia jelaskan kalau kebudayaan itu adalah kebudayaan Indonesia. Jadi posisinya Indonesia itu penjelas. Jadi yang inti itu adalah kebudayaan. Jadi adik-adik cari di opsi yang dimana subjeknya itu kebudayaan dan predikatnya itu adalah mengalami. Nah, barulah adik-adik tentukan di situ yang mana jawaban benarnya. Jadi, lihat yang mana subjeknya kebudayaan, yang mana predikatnya mengalami, maka itu jawabannya. Nah, oke. Ini juga menolong adik-adik untuk semakin mahir dalam menentukan pola kalimat. Oke, sekarang jadikan pegangan kebudayaan subjek mengalami predikat. Sekarang kita lihat untuk yang di opsi ya. Oke, untuk yang di opsi, yang di opsi, untuk yang pertama Tigor mengalami kejadian yang tak terduga ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cek di sini Tigor kan adalah subjeknya. Nah, Tigor adalah subjek, predikatnya kan mengalami. Oke, predikatnya sudah benar mengalami, tapi subjeknya salah karena Tigor. Sementara kan kita sudah tentukan di nomor 1, subjeknya itu adalah kebudayaan. Oke, nah selanjutnya kita cek yang opsi Bravo. Nah, ini kira-kira gimana pola kalimatnya? Hal yang dibahas adalah kebudayaan antar negara. Ini adalah subjek. Predikatnya memiliki. Ini sudah benar ada kebudayaan jadi subjek, tapi predikatnya salah karena tiba-tiba berubah jadi memiliki. Sementara kan tadi kita sepakat yang dicari itu adalah kata predikatnya itu mengalami. Berarti yang Bravo juga sudah salah. Nah, berarti sisa 3 opsi. Nah, terus kalau kita cek yang Charlie itu gimana? Nah, ini kan kalau kita lihat modelnya ada yang sebelum dan setelah koma. Dan sebelum koma, sebelum koma, dia itu dimulai dari konjungsi. Nah, berarti kan sebelum koma itu adalah keterangan. Nah, berarti kebudayaannya sudah berubah pola jadi keterangan. Sementara kan kebudayaan itu harusnya adalah subjek. Nah, jadi otomatis Charlie juga salah ya. Nah, sekarang sisa 2 opsi, delta dan error. Nah, coba adik-adik lihat dengan seksama kira-kira yang benar itu yang D atau yang E. Nah, kita lihat yang delta dulu. Yang delta di sini subjeknya kan adalah kebudayaan suku aborigin. Terus predikatnya adalah mengalami. Nah, mengalami itu aktif dan butuh kata selanjutnya berarti transitif, berarti selanjutnya adalah objek. Nah, kalau kita cek apakah kebudayaannya tetap subjek? Iya. Jawabannya iya ya. Oke. Apakah predikatnya tetap mengalami? Jawabannya juga iya. Nah, berarti kan otomatis untuk soal nomor yang kita bahas saat ini, kita sudah dapat jawabannya bagian delta. Dan mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, kenapa sih yang error salah? Karena, kalau kita lihat error bencana alam, itu subjek. Dari subjeknya saja sudah berubah, sementara kan subjeknya harusnya kebudayaan. Terus membuat itu predikat. Sementara kan tadi yang dasarnya itu untuk predikat adalah mengalami. Jadi memang satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah delta. Makanya adik-adik sarannya kakak diingat tips-tips dan note-note yang sudah kakak berikan karena akan lebih memudahkan adik-adik mengerjakan soal-soal seperti ini. Dan kembali lagi kakak mengingatkan diulang-ulang lagi untuk catatannya, di-review-review lagi untuk pola kalimat, karena sangat menolong adik-adik dalam mengerjakan berbagai macam model soal. Nah, jadi ini ya jelas ya untuk yang soal yang kita bahas saat ini, jawabannya adalah bagian kalimat luas yang benar adalah kebudayaan suku aborigin mengalami pemerosotan. Oke? Oke. Sekarang kita lanjut di soal nomor selanjutnya. Oke, ini berkaitan dengan kalimat tidak efektif. Oke, sekarang ada rekomennya kakak supaya adik-adik bisa menghemat waktu. Jadi kalau misalnya untuk di soal, dia kan mintanya kalimat tidak efektif. Dan kalimat efektif itu kan ada banyak syaratnya. Harus huruf kapitalnya benar, miringnya benar, terus baku, terus ada subjek terikat, ada
tanda bacanya benar, terus imbuhannya harus sama, dan masih banyak lagi. Karena saking banyaknya, jadi adik-adik, kakak kasihkan note, ini rekomennya kakak, karena kalau kakak perhatikan, kebanyakan ini yang tidak efektif di soal UTBK. Jadi ini untuk kalimat tidak efektif. Jadi kalau misalnya untuk kalimat tidak efektif, nah adik-adik lihat untuk yang pertama, cek dulu dari apanya. Nah, biasanya alasan tidak efektifnya itu karena tidak jelas, tidak jelas subjek dan predikatnya. Sementara kalau kalimat efektif itu minimal ada subjek dan predikat. Jadi adik-adik kalau misalnya di kalimat itu tidak ada dua komponen ini atau salah satunya hilang, berarti dia tidak efektif. Oke, terus yang kedua kakak percepat tanda bacanya salah. Nah, tanda baca kan ada banyak ya, kayak tanda koma, tanda petik 2, dan seterusnya. Tapi rekomennya kakak cek dulu dari segi tanda komanya. Karena dalam hal ini kebanyakan di UTBK, tanda baca yang salah itu dia taruhnya di tanda koma. Jadi secara otomatis adik-adik harus tahu kapan koma yang baik dan benar itu digunakan di dalam sebuah kalimat dan teks. Nah, selanjutnya yang ketiga misalnya, Kak, saya sudah lihat ada subjek perikatnya. Saya sudah cek tanda komanya juga sudah benar. Nah, biasanya alasan ketiga tidak efektif itu karena di kalimat itu ada yang tidak baku. Oke, tidak baku. Nah, adik-adik, untuk kalimat tidak efektif, kalau kita lihat dari 1, 2, dan 3, kalau adik-adik masih kesusahan untuk pola kalimat, rekomennya kakak prioritaskan dulu yang tanda koma. Kalau misalnya adik-adik sudah kuasai aturan-aturan tanda koma. Dan ini materinya sudah pernah kakak berikan kalau misalnya di materi PBM. Jadi kalau misalnya adik-adik dapatkan konjungsi tengah kalimat itu kan ada yang didahului tanda koma ya. Nah ini kakak tuliskan lagi. Nah jadi ada yang namanya konjungsi intrakalimat. Intrakalimat itu berarti posisi konjungsinya di tengah. Konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma. Oke. Oke, yang harus didahului koma ya. Nah, ada yang masih ingat kakak biar adik-adik lebih mudah. Nah, ingat saja apa? T, S, M, iya. Nah, jadi ingat ini. Jadi sekarang kita cek dulu yang pertama, itu ada T-nya itu berarti tetapi. Jadi sebelum tetapi itu pastikan ada koma. Oke. Terus yang kedua, S-nya itu sedangkan. Jadi sebelum sedangkan itu pastikan ada komanya juga. Terus M itu adalah konjungsi melainkan. Sebelum melainkan itu harus ada koma. And last, ya. Iya-nya itu adalah sebelum ya itu dan yakni itu harus ada koma. Jadi kalau misalnya tidak ada koma, berarti otomatis penggunaan tanda komanya salah. Nah, jadi ini jadikan pegangan ya, TSM ya. Tetapi sedangkan melainkan yakni dan ya itu sebelumnya harus ada koma. Nah, biar adik-adik lebih mudah, oke, silakan adik-adik kalau mau difoto dulu. Nah, baru kakak hapus dan kita lihat teks sebelumnya. Oke, sudah ya? Oke, sekarang kita lihat teks sebelumnya. Nah, jadi cek dulu, pastikan dari nomor 1 sampai nomor 7, cari konjungsi-konjungsi di TSM ya. Tetapi sedangkan melainkan sama yaitu yakni. Kalau kita lihat di kalimat 1 tidak ada konjungsi tersebut. Untuk yang kedua juga sama, yang ketiga tidak ada juga ya, yang keempat ada enggak? Tidak ada juga, yang kelima, oke, yang kelima juga tidak ada, kalimat yang keenam, oke, kalimat keenam ada? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita lihat di kalimat kalimat 6 ini ada ya. Oke, kalimat 6 ada itu di konjungsi tetapi. Tapi di teksnya ada koma atau tidak? Nah, jawabannya tidak ada ya. Berarti dalam hal ini penggunaan tanda bacanya itu salah. Karena sebelum tetapi itu harus ada tanda koma. Jadi dalam hal ini untuk soal yang kita bahas jelas ya, jawabannya itu adalah bagian
bagian error kalimat 6. Karena ketidakefektifannya itu dari segi tanda baca komanya itu salah. Harusnya dimunculkan tetapi tidak dimunculkan. Oke adik-adik, gimana untuk soal kalimat tidak efektif? Aman ya? Oke, jadi meskipun cuma beberapa soal yang kita bahas hari ini, tapi ingat saja tips-tips dari kakak biar setidaknya adik-adik sudah tahu gimana cara kerjanya. Jadi nomor kalimat tidak efektif ini menjadi nomor terakhir kita untuk pertemuan kali ini. Dan karena waktunya juga sudah mau berakhir, jadi adik-adik silakan kalau mau ada yang ditanyakan, kakak sudah cantumkan IG-nya kakak. Nah, jadi gitu saja. Terima kasih untuk waktu adik-adik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tidak pernah lelah mendampingi putra-putri kebanggaan kita se-Sulawesi Selatan. Saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.